Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Kapal motor yang berlayar dari Pantai Bum, Banyuwangi menuju Pulau Sapeken, Sumeneb, Madura terbakar di Selat Bali. Kebakaran diduga akibat percikan api dari knalpot hingga mengenai boks ikan berbahan styrofoam. Kapal motor titipan Ilahi yang mengangkut material bahan bangunan dan boks ikan ini terbakar di perairan Selat Bali. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 19 Maret 2025 dan beredar di media sosial. KM Titipan Ilahi yang dinahkodai oleh Kapten Porkani dan 5 anak buah kapal berlayar dari Pantai Bum, Banyuwangi menuju Pulau Sapeken, Sumeneb, Madura. Awalnya nakoda melihat ada percikan api dari knalpot motor mengenai boks ikan yang terbuat dari styrofoam yang berada di dek atas kapal. Seketika itu boks ikan terbakar. Hembusan angin yang kencang membuat api semakin besar dan juga menyambar lantai dek kapal yang terbuat dari kayu. Menurut data dari Polres Sumeneb yang sempat memeriksa nakoda kapal mengatakan api berhasil dipadamkan setelah beberapa anak buah kapal dan dibantu oleh nelayan yang melintas memadamkan api dengan alat seadanya. Yaitu dek kapal itu atau di atas itu, tepatnya di knalpot atas, itu ada percikan api yang menyambar ke tripung gabus ikan dan menyambar karena itu bahannya yang kalau kena percikan api bisa terbakar berupa gabus itu. Ya, akhirnya terbakar dan kebakaran, alhamdulillah kebakaran tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Jadi cuma material aja. Jadi dek kapalnya aja yang terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, KM Titipan Ilahi kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sapeken. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Seluruh awak kapal berhasil selamat. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Alhamdulillah Pak Jordiang. Sebuah mobil sedan meledak dan ludes terbakar di ruas jalan tol Sidoarjo. Sebelum terbakar, terdengar suara ledakan dan percikan api dari dalam kap mesin mobil. Beruntung pengemudi mobil berhasil keluar menyelamatkan diri. Mobil sedan yang dikemudikan oleh Gregorius berusia 36 tahun, warga Surabaya, meledak dan terbakar di ruas jalan tol KM 750 Sidoarjo Selasa siang. Sebelumnya, mobil sedan melaju dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Pada kilometer 750, pengemudi melihat percikan api dari dalam kap mesin mobil. Setelah itu, muncul asap tebal hitam keluar dari dalam mesin. Kemudian terjadi ledakan yang menimbulkan api membesar dan menghanguskan seluruh bodi mobil. Beruntung pengemudi mobil dapat keluar menyelamatkan diri. Untuk korban nihil, mungkin hanya kerugian material saja dari kendaraan tersebut. Untuk penanganan kemacetannya gimana caranya? Untuk penanganan kemacetan kami tadi sempat menyetop kendaraan yang dari arah Sidoarjo yang mengarah ke Warung karena terbakar hebat. Kami takutkan nanti ada ledakan atau apa. Jadi kami stop sementara sambil menunggu kendaraan PMK sampai di TKP. Setelah pembahasan selesai, untuk jalur kami buka kembali. Polisi bersama petugas jasa marga dan 1 unit mobil damkar langsung berupaya memadamkan api. Arus lalu lintas di tol terpaksa dihentikan beberapa saat untuk proses pemadaman dan pembasahan. Kini bangkai mobil sedan sudah dievakuasi dan diderek menuju pintu keluar tol Waru Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Korban penahanan ijazah UD Sentoso Sil di Surabaya terus bermunculan. Seorang mantan karyawan melaporkan HRD UD Sentoso Sil ke Polda Jatim karena 5 tahun pasca mengundurkan diri hingga kini ijazahnya belum dikembalikan. Akibatnya korban tak bisa melamar kerja ke perusahaan lain. Polemik penahanan ijazah karyawan yang dilakukan UD Sentoso Sil milik Zanuha Diana terus bergulir. Senin sore seorang mantan karyawan Dimas Seva Prayoga bersama tim kuasa hukumnya melaporkan HRD UD Sentoso Sil Veronica Adinda dan staf HRD ke Polda Jatim. HRD UD Sentoso Sil dilaporkan menahan ijazahnya karena berdasarkan barang bukti surat tanda terima penyerahan ijazah tertulis atas nama terlapor dan staf HRD. Kita datangi SPKT Polda, kita melaporkan yang bertanda tangan di dalam penerimaan ijazah dan yang menerima SKCK di perusahaan tersebut. Atas nama?
Yang kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerima di situ adalah si Vero dan kawan-kawan. Karena kita sebut ada kawan-kawan karena yang bertanggung tangan Vero, yang ada ditulis di bawah itu namanya bukan Vero, ada Dendi. Pasalnya apa ini? Kita cantumkan di sini pasal 372 penggelapan. Pihak pelapor Dimas Seva Prayoga mengatakan dirinya bekerja di UD Sentosa Sil pada November 2019 hingga April 2020. Namun hingga kini ijazah yang diserahkan ke perusahaan dengan dalih sebagai jaminan belum dikembalikan. Akibatnya dirinya selama 5 tahun ini tidak bisa melamar kerja di perusahaan lain. Korban pernah beberapa kali meminta ijazahnya kembali, termasuk menelpon pemilik usaha, Janhua Diana, namun justru mendapatkan makian. Juga nggak bisa melamar karena untuk melamar itu pun harus juga menunjukkan ijazah asli biasanya. Jadi sejauh ini tidak bisa bekerja ya? Saya sejauh ini cuma membantu orang tua untuk kerja yang sampingan aja. Jadi merasa dirugikan? Iya, merasa dirugikan secara sangat. Kesulitan untuk mencari kerja sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Mas itu awalnya dari mana sih tahunnya? Tahunnya dari Facebook. Dari Facebook. Iya, dari Facebook. Itu di situ ada tulisannya untuk ditahan jasa. Kalau untuk ditahan itu waktu interview. Waktu interviewnya ditahan. Bilangnya gimana? Tahu ya? Iya. Bilangnya gimana? Bilangnya ya untuk jaminan supaya nanti takutnya mungkin kayak masalah berhubungan keuangan gitu, takutnya nanti ada yang mencuri gitu. Dimas melamar kerja di UD Sentosa Sil setelah melihat iklan lowongan kerja di media sosial. Saat wawancara, pelapor diminta menyetor uang jaminan 2 juta rupiah atau menyerahkan ijazah sekolah terakhir sebagai jaminan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Nekat edarkan sabu-sabu, kakek berusia 65 tahun di Gresik diringkus polisi. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.